Kembali di Kompas Siang, Saudara, pemerintah memutuskan memulai tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai 13 Juli 2020. Nantinya sejumlah sekolah di zona hijau boleh dibuka. Ya, hal itu membuat sejumlah pihak khawatir karena kesadaran anak-anak untuk menjalankan protokol kesehatan terbilang rendah. Yang juga ditakutkan adalah sekolah jadi klaster baru penyebaran COVID-19. Susi, warga Kemandoran, Jakarta ini baru dapat informasi bahwa anaknya akan kembali sekolah di tanggal 2 bulan Juni. Tapi belum tahu pasti metode mana yang akan dijalani, tetap belajar di rumah atau sekolah. Sebetulnya ia ingin anak-anaknya kembali belajar di sekolah karena mengajari mereka di rumah bukan hal yang mudah. Tapi ia khawatir. Pribadi sih masih khawatir, Mbak, karena kayaknya belum menurun gitu, Mbak. Yang orang terjangkit ini virus ini gitu. Jadi masih khawatir lah saya gitu. Kalau anak-anak sih sebenarnya gampang ya, suruh cuci tangan, suruh pakai masker. Cuman kan dia ntar jajan, main gitu, ketemu sama temennya apa gimana, ya itu yang saya takutin. Kalau Liana dapat informasi anaknya akan kembali sekolah tanggal 4 Juni. Metodenya belum tahu. Satu hal yang pasti, ia juga menyimpan rasa khawatir jika saat pandemi sekolah tetap dibuka. Kita udah pakaiin masker juga, dia juga nggak mau kan ya, namanya anak kan ya. Terus kalau ada yang lebih bagus, apalah gitu dari sekolahan atau pemerintah gitu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memastikan tahun ajaran baru 2020-2021 untuk sekolah dasar dan menengah akan tetap dimulai 13 Juli mendatang. Kita tidak memundurkan kalender pendidikan itu ke Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau dimundurkan, itu ada beberapa konsekuensi yang harus kita sinkronkan. Jadi yang pertama, kelulusan siswa SMA itu sudah diumumkan. SMP juga iya. Sebentar lagi SD. Artinya kalau sudah lulus, kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Kemungkinan besar nanti sebagian daerah, sebagian besar sekolah itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka itu kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau. Soal tidak memundurkan tahun ajaran baru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi. Tapi soal membuka sekolah, lain lagi. Menurut ahli penyakit menular, dinyatakan di banyak media kok. Mereka mengatakan tidak ada zona hijau loh di Indonesia saat ini. Semua zona merah. Nah, artinya tidak memungkinkan. Lalu kemudian bagaimana anak-anak selama di rumah nggak pakai masker? Karena dia harus punya budaya keluar dengan pakai masker. Itu nggak mudah, karena kita saja orang dewasa kalau pakai masker kan merasa nggak nyaman, apalagi anak-anak gitu. Dan kita belajar dari negara-negara seperti Finlandia, Prancis, Inggris. Baru 2 minggu buka sekolah sudah ada yang terinfeksi COVID loh, guru maupun murid. Korea Selatan juga baru saja membuka sekolah dan ada yang terinfeksi. Nah, kita nggak ingin sekolah menjadi klaster baru. Dan kita ingin anak-anak kita ini terlindungi. Kompetensi bertahan hidup lebih penting saat ini menurut saya. Kalau kita lihat data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, hingga 18 Mei 2020, 584 anak terkonfirmasi positif COVID-19. 14 anak diantaranya meninggal dunia. Sementara ada 3.324 anak merupakan pasien dalam pengawasan, dan dari yang berstatus PDP, 129 anak meninggal. Tingkat kematian anak di bawah 20 tahun di Indonesia mencapai 1,1%, terbilang tinggi kalau dibanding negara lain seperti Jepang dan Italia 0%, Tiongkok 0,18%. Sementara di Filipina, angka kematian anak juga cukup tinggi, 1,7%. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara pemerhati pendidikan yang juga pengurus Persatuan Keluarga Taman Siswa di Yogyakarta meminta pemerintah untuk memundurkan tahun ajaran baru. Saya sudah bersama dengan Darmaning Tias, pengamat pendidikan dari Taman Siswa Yogyakarta. Selamat siang, Pak Darmaning Tias. Selamat siang, Metro. Ya, Pak, argumen pemerintah untuk tidak memundurkan kalender pendidikan salah satunya adalah karena kelulusan sudah diumumkan. Nah, nantinya kalau sudah diperpanjang lagi masa tidak sekolah ini, yang lulus ini mau dikemanakan, Pak? Ya, itu kan argumen yang teknis itu. Pertanyaan yang sama kan juga bisa disampaikan. Kalau melanjutkan lalu pembelajarannya asal-asalan, apa enggak mau menambah pusing orang tua, gitu. Jadi saya kira kalau soal yang sudah lulus mau dikemanain, ya di rumah menemani orang tua, gitu. Jadi orang tua sekarang ini kan sedang rapuh nih, terutama yang kelas menengah ke bawah ya, rapuh dari segi ekonomi dan dari segi psikologi, gitu. Karena dari segi ekonomi mereka kehilangan pekerjaan, yang buka usahanya tutup. Nah, dari segi psikologi ya mereka nggak ada sandaran lagi kemana gitu. Nah, kalau mereka anak-anaknya yang sudah lulus lalu belum melanjutkan, nah dia bisa di rumah menemani orang tuanya. Kalau orang tuanya buka usaha, bisa menemani buka usaha. Gitu. Tapi kalau dia dipaksa untuk bersekolah, sementara orang tuanya juga dalam kondisi rapuh, dan masih harus memikirkan kebutuhan survive sehari-hari dan kebutuhan sekolah, saya kira itu justru yang akan stres orang tuanya. Jadi dua-duanya, si anak juga merasa nggak happy di sekolah, si orang tua juga merasa tertekan. Kalau misalnya kementerian beralasan kan pembelajarannya bisa di rumah. Nah, justru itu yang mau saya komentari. Kalau pembelajaran di rumah itu sebetulnya kan hanya sebagai pelengkap. Dia tidak bisa sebagai utama. Itu. Sehingga kalau dipaksakan, saya kira justru dalam jangka panjang itu kualitas pendidikan kita akan turun. Kenapa? Karena dari segi waktu saja, efektivitas pembelajaran di rumah itu jauh lebih tidak efektif dibandingkan di sekolah. Contohnya kalau di bangku kuliah misalnya, dalam satu semester ada 14 pertemuan. Tapi ketika pembelajaran online ini kan dipotong hanya tinggal 10 pertemuan. Dan mengajarnya pun juga rata-rata 30 sampai 45 menit saja sekali pertemuan karena menghindari bosan, dan guru maupun dosen juga merasa seperti gila aja di ruangan sendiri, ngoceh gitu. Sementara nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak gitu. Karena kan dengan video dimatikan dengan alasan menghemat pulsa, guru maupun dosen itu kan tidak tahu apa yang dilakukan di balik layar. Karena ada jarak itu ya Pak ya? Ya kan rata-rata murid maupun mahasiswa ketika pembelajaran online ini videonya kan dimatikan. Dengan alasan hemat pulsa. Nah, pada saat dimatikan itu, apakah mereka konsentrasi penuh memperhatikan pembelajaran atau tidak? Kita kan nggak tahu. Nah, jadi kalau untuk pendidikan karakter pun juga nggak bisa kalau dengan online ini. Karena kan kalau pendidikan karakter itu kan bisa melalui gerak tubuh pun bisa kita pantau kan gitu. Pak Dharma, saya potong sebentar. Zona merah dan zona kuning yang kita tahu ini adalah rencananya nanti tetap belajar di rumah. Tatap muka kemungkinan nantinya akan dibuka di zona hijau, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau. Itu bukan jadi solusi, Pak? Ya, yang saya usulkan demikian. Artinya tidak harus dipaksakan yang zona merah dan zona kuning itu harus tahun ajaran baru ini harus masuk, itu tidak, ya itu solusi gitu loh. Dan kemarin saya bilang ke media, ke teman-teman media, kalau nggak seragam gimana? Ya nggak apa-apa, negeri kita ini kan nggak seragam. Kondisi geografi, ekonomi, infrastruktur kita kan nggak seragam. Jadi tidak harus dipaksakan seragam. Mana yang
bisa siap gitu loh. Tapi maksud saya janganlah ngotot bahwa pokoknya argumennya itu pokoknya tahun ajaran baru harus beli. Ya lihat dulu kalau kira-kira itu nanti akan menciptakan kluster baru pandemi terutama di kalangan anak-anak. Saya kira juga harus dipertimbangkan. Nah, itu juga yang jadi kekhawatiran kan Pak, apabila nanti sekolah justru jadi klaster baru penyebaran COVID-19 pun juga orang tua merasakan dilematis Pak mengajarkan anak di rumah, tentunya itu susah kan Pak, banyak orang tua yang juga sudah mengeluh dan juga anak-anak menjadi sudah masuk ke fase bosan gitu Pak belajar di rumah. Iya makanya kalau yang realistis itu ya udahlah kita buang 1 semester ini. Nggak usah hitung rugi, karena kalau kita bicara hitung rugi, kebijakan merumahkan itu juga merugikan. Ekonomi lumpuh kan. Itu kalau kita mau hitung rugi, ini kan masalahnya pandemi. Pandemi ini ya harus dihadapi secara bijak. Gitu loh. Jadi kita nggak hitung untung ruginya, tapi memikirkan keselamatan anak. Karena jujur saja ya, kalau misalnya protokol kesehatan itu dijalankan, pertanyaan saya, siap nggak sih sekolah itu menjalankan protokol itu? Kesehatan. Iya, contoh aja misalnya termogan. Kalau muridnya 100 nggak apa-apa. Tapi kalau muridnya di atas 500, apa ya ada SDM. Tapi yang Anda lihat Pak dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dengan budaya juga kita bermain anak di sekolah, apakah sekolah kita sudah sanggup untuk menerapkan protokol kesehatan Pak dari pengajarnya saja, dari gurunya dan juga ketika anak-anak belajar di ruang kelas Pak? Saya kira saya belum melihat tanda-tanda itu. Itu ya, satupun saya belum melihat tanda-tanda itu. Saya keliling-keliling sekolah juga belum banyak sekolah yang memasangi keran untuk cuci tangan misalnya. Kalau jumlahnya murid ribuan, bagaimana penyediaannya? Jadi yang kita lihat itu guru kita kan juga ini semua sedang belajar menghadapi pandemi. Jadi meskipun sudah lama, terutama sejak tsunami itu ya mulai diperkenalkan di sekolah yang ramah bencana gitu ya, yang peka terhadap bencana, tapi bencana yang seperti ini belum pernah diajarkan. Sehingga bagaimana menyiapkan murid, bagaimana menyiapkan infrastruktur sekolah yang adaptasinya siap. Ya Pak ya, adaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini belum disiapkan begitu? Belum sama sekali belum. Karena yang kita siapkan selama ini adalah ketika ada bencana tsunami, gempa, angin, baru itu. Tapi bencana karena pandemi itu belum, sehingga guru-gurunya, infrastrukturnya, termasuk regulasinya juga belum disiapkan. Jadi kalau menurut saya Kementerian Pendidikan ini dalam 6 bulan ke depan ini fokus menyiapkan infrastruktur, melatih guru-gurunya, lalu juga regulasinya. Jadi 6 bulan ya Pak? Betul, 6 bulan. Anda merasa 6 bulan itu cukup untuk mempersiapkan regulasi, mempersiapkan kurikulum, mempersiapkan sekolah juga ya Pak? Ya kalau dipaksa cukup, tapi kalau mau ideal ya belum. Tetapi saya kira kita harus belajar dalam keterpaksaan. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Darmaning Tias, pemerhati pendidikan dari Taman Siswa. Terima kasih.